Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dahulu, nama saya Embun Fajarwati, biasa dipanggil Bu Embun. Memang kita belum pernah bertemu, mudah-mudahan dari suara saya bisa menggambarkan orangnya ya. Sekarang kita sudah beralih ke pertemuan 2. Saya tidak akan berlama-lama tapi langsung ke materi saja karena kita sedang kuliah online agar tidak banyak memakan kuota juga dan durasinya tidak terlalu lama. Mohon maaf untuk pertemuan 1 kemarin saya belum bisa menjelaskan karena belum ada persiapan videonya. Hari ini kita sudah sampai di pertemuan 2, membahas mengenai teknologi dan algoritma penjadwalan DISC. Untuk slide yang pertama, magnetic disk. Jadi magnetic disk ini kalau kita lihat adanya di CD-ROM, CD-RW, CDR maksud saya. Ini adalah penyimpanan sekunder, jadi bukan primer ya, sekunder yang bisa dilepas dan bisa dipasang ke dalam laptop atau komputer. Nah, terbagi menjadi 2. R itu read aja, berarti dia bisa hanya membaca, sedangkan RW itu read write, bisa membaca dan bisa menulis, bisa meletakkan file di dalam CD tersebut dan bisa dihapus. Jenis head ada 2, ada fix, ada moving. Bedanya kalau fix ini dia tetap pada track tersebut dan tidak berpindah-pindah ya. Kalau moving dia berpindah-pindah. Makanya kalau kita CD-ROM itu kadang tracknya suka berantakan. Apalagi kalau bukan CD-ROM, maksud saya CD-RW atau R. Apalagi kalau misalkan terkena guratan-guratan ya, gesekan-gesekan. Nah, itu tracknya akan berpindah-pindah si moving ini. Sedangkan si fix itu tetap di tempatnya. Teknologi hard disk ada banyak. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Penjelasan teknologi hard disk yang pertama itu SPS, Shock Protection System. Kerusakan akibat goncangan, ini yang terpenting ya. Kerusakan akibat goncangan. Nah, makanya kenapa kalau laptop itu jatuh atau kita terlalu naik motor terlalu bergoncang dan terkena besi atau apapun, itu harddisknya akan langsung rusak. Kalau harddisk sudah rusak, itu solusinya yaitu mengganti dengan harddisk yang baru. Tapi datanya biasanya masih bisa diselamatkan dengan beberapa software tertentu, cuma tidak bisa semua terselamatkan biasanya. Yang kedua adalah SMART, Self Monitoring, Analysis, and Reporting. Nah, untuk teknologi SMART ini, harddisk dapat berkomunikasi dengan komputer melalui software. Jadi kalau ada error, ada permasalahan di harddisk tersebut, nah dia bisa berkomunikasi melalui software. Makanya kalau kita buka, itu sering terjadi kalau memang aplikasi tidak bisa dibuka, ada tulisan troubleshooting di komputer. Itu adalah SMART. Dia bisa memonitoring sendiri, menganalisa sendiri, dan melaporkan keeroran tersebut. SSD ini yang biasa kita gunakan. SSD zaman dulu itu menggunakan DRAM atau Dynamic RAM. Nah, sekarang SSD menggunakan SCSI. Ini adalah teknologi yang lebih cepat untuk server dan server database. Makanya sekarang si DRAM ini tidak digunakan lagi. Yang selanjutnya magnetor resistive atau MR. Contohnya pada kompas atau si laptop ini memang ada alat beberapa yang pakai magnet. Makanya kalian kalau punya handphone atau TV atau barang elektronik yang ada magnetnya, jangan terlalu berdekatan karena itu bisa tarik-menarik. Kalau dia tarik-menarik itu dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada headnya. Induktif ya. Selanjutnya adalah PRML, Partial Response Maximum Likelihood. Teknologi dalam hal encoding dan konversi data pada saat read-write dari kepiringan. Karena ini parsial, datanya sebagian yang dipakai, maka lebih padat, kecuali full ya. Nah, parsial ini lebih padat dan baik integritasnya lebih rapi. Lalu juga kalau kalian coding-coding atau misalkan kalian
meletakkan data yang sifatnya read write itu menggunakan partial ini. Yang selanjutnya adalah hot swap. Hot swap adalah proses memasang peralatan elektronik ke dalam suatu sistem yang sedang bekerja. Nah, ada hot swap, ada cold swap. Hot swap itu adalah dapat memasang atau melepas tanpa mematikan komputer. Contohnya itu ada mouse, keyboard, hard disk, dan lain-lain. Kalau cold swap itu harus mematikan komputer. Kalian tahu sendiri yang harus mematikan komputer itu contohnya hard disk yang di dalam laptop. Itu kalau mau melepaskannya kalian harus mematikan laptop terlebih dahulu. Yang selanjutnya plug and play ATA. ATA ini bukan ATA Halilintar ya. Tapi ATA ini berbentuk hard disk. Jadi hard disk eksternal yang bisa di plug and play, pasang dan cabut. Itu namanya plug and play. Sehingga tidak perlu mengubah jumper. Hanya butuh software saja kalau plug and play. Yang selanjutnya Environment Protection Agency atau EPA. Si EPA ini termasuk lingkungan dari hard disk tersebut. Nah, hard disk ini cukup banyak menghabiskan energi, listrik cukup banyak, makanya kalau hard disknya terlalu berat atau terlalu banyak, maka listrik juga akan energinya habis ya, banyak juga. Apalagi pada notebook sehingga dia panas. Si lingkungan ini kalau dia sudah kepanasan atau mungkin dia mau istirahat, dia ada fungsi sleep, standby. Nah, itu untuk mengatasi penghabisan energi, penghematan listrik juga. Selanjutnya Error Correction Code atau ECC. ECC ini dia akan membaca yang error, lalu kode-kode yang error. Jika terjadi kesalahan dalam pembacaan data dari piringan, maka diaktifkan. Makanya kalau kita buka Microsoft Word, dia kesalahan baca datanya, maka dia ada tulisan di checkbox retry atau next. Kalian bisa memilih ulangi atau lanjutkan. Itu error correction code. Auto transfer. Nah, kalau kita menyimpan data atau transfer data ke hard disk, itu otomatis hard disk akan meletakkannya di memori utama. Otomatis ya, auto transfer. Ini adalah 7 algoritma pengaksesan disk. Ini nanti yang akan saya berikan latihan. Tolong diperhatikan. Nanti latihannya berbentuk algoritma. Kalian menggambar, lalu ditulis di buku tulis, difoto, dan diupload ke Google Classroom. Yang pertama ini algoritma, ada 7 algoritma. Yang pertama PTPD. Pertama tiba, pertama dilayani. Ingat ya, pertama tiba, pertama dilayani. Berarti sesuai antrian. Ini contohnya berurutan tiba. Kita lihat yang pertama tiba itu angka berapa tadi? 50 ya. 50, lalu 13, 46. 50. Lalu dia ke berapa lagi? 13. Setelah ke 13 dia ke 46 dulu harusnya ini ya. 50, 13 ke 46, terus ke 65 dan seterusnya. Jadi sesuai urutan saja. Dan kemungkinan lintasan dapat 2 kali dilewati. Setiap lintasan yang dilalui akan dihitung. 50, 13, jadi sesuai urutan yang soal di awal tadi ya. 50, 13, 46, 65. Nah, sesuai urutannya. Yang kedua, algoritma pick up. Hulu tulis baca akan membaca atau menuju ke track yang terdapat pada urutan awal antrian sambil mengakses track yang dilalui. Tetapi lintasan yang dilewati dipungut atau diambil sehingga tidak perlu diakses lagi. Mirip seperti metode PTPD, mirip dengan yang tadi di awal. Kita lihat ini. Tadi di soal ada 50, 13, 46. Ada 50,
lalu dia mau ke 13. Oh iya, sebelum kalian mengerjakan ini, kalian harus mengurutkan dahulu. Seperti ini angka-angkanya dari soal yang pertama diurutkan. Lalu setelah diurutkan baru kalian dapat menggerakkan lintasannya. Dari 50 kalian ke 13. Nah, saat akan ke 13 itu ada angka-angka di antara 13 dan 50, ada 17, 27, dan 65. Nah, itu sekalian dipungut atau diakses. Tadi yang kedua 13, yang ketiga 46. 46 tadi sudah ya. Kalau sudah berarti dari 13 ini dia, sehingga selanjutnya tidak ke 46 tetapi ke 65. Dari 13 dia langsung ke 65. 65 itu memungut 52 dan 53. Jadi sekalian. Nah, dari 65 ini karena 27 sudah diambil, maka lanjut ke 95. Tadi sesuai urutan. Lanjut ke 95, dia memungut yang ada di antara 53 dan 95 dan begitu seterusnya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, algoritma waktu cari terpendek dipertamakan. Nah, ini agak sulit karena kalian harus mencari waktu terpendek. Kita lihat contohnya. Dari 50 antara 46 dan 52 yang terdekat adalah 52. Pertama itu tadi 50 ya. Lalu 50 ini dicari yang paling terdekat, yang terpendek. Karena dia untuk menghemat waktu. Jadi yang paling terdekat adalah kalian cari sebelah kiri dan sebelah kanan 50. Kita lihat. Nah, sebelah kiri ini ada 46, sebelah kanan ada 52. Antara 46 ke 50 itu ada selisihnya 4. Antara 50 dan 52 itu selisihnya 2. Jadi diambil yang 52. Jadi kita lihat selisihnya yang paling terpendek yang mana. Lalu 52, ya dari 52 ini antara 46 dan 53 ini diambil yang paling terdekat lagi. Karena tadi 46 belum diambil, maka diambil lagi. Yang kiri 46, kanan 53. Dari 46 ke 52 ini selisihnya 6. Dari 52 ke 53 selisihnya 1. Berarti ambil yang 53 dan begitu seterusnya. Yang keempat, algoritma look. Pergerakan lift menuju antrian trek terbesar pada dik sambil mengakses antrian trek yang dilalui. Kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil sambil mengakses trek yang dilalui dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Contoh, tuluk ya. Contoh, dari 50 kita lihat yang tadi paling besar adalah 98. Maka dari 50 langsung ke 98. Dan ini mengambil trek yang ada di tengah antara 50 dan 98. Lalu dari 98 itu menuju ke antrian yang paling terkecil yaitu 1. 1 ini mengambil antara 98 dan 1 itu diambil semua. Lalu yang selanjutnya, algoritma circular look. Circular look ini antrian trek terbesar pada dik sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju antrian trek yang terkecil tetapi tidak mengakses trek yang dilalui. Baru pada saat naik akan mengakses trek yang belum diakses. Kita lihat apa bedanya dengan loop dan circular look. 50 menuju ke 98, lalu menuju ke antrian terkecil 1. Kalau tadi gambarnya seperti ini, langsung ya.
diakses dan dia tidak diakses lagi tracknya. Kalau yang ini, nah ini tracknya kemungkinan dapat diakses kembali karena dia harus sini dulu baru ke bawah. Ini diakses 2 kali ya, 2-nya lewat 2 kali, 7 lewat 2 kali, 9 lewat 2 kali, jadi totalnya 190. Yang selanjutnya algoritma scan menuju trek terbesar pada disk sambil mengakses antrian trek yang dilalui, kemudian turun menuju trek terkecil pada disk sambil mengakses trek yang dilalui, dan trek yang telah diakses tidak diakses lagi. Kita lihat scan. Scan ini mirip dengan yang mana tadi? Ini ya loop. Tapi bedanya scan itu dia dari 98 ke 99 dahulu. Jadi sampai pojok dulu, dia melewati 1 dulu baru ke bawah. Selalu seperti itu. 50 menuju ke lintasan trek terbesar 99. Tadi 99 tidak ada ya. Jadi dia lompat 1. Jangan sampai trek yang 98 ini dilewati kembali, dia menggeser 1, kemudian baru melewati ke 1 sambil mengambil trek yang ada di tengah-tengah. Lalu circular scan ini bedanya dengan scan tadi, kalau scan track yang telah diakses tidak diakses lagi. Kalau circular scan baru pada saat naik akan mengakses track yang belum diakses. Nah ini kemungkinan bisa mengakses 2 kali. Kita lihat. Nah dari 99 kalau tadi begini langsung ya. Kalau sekarang 2 kali belok. Jadi dia sudah melewati 1 lagi. Ini juga titik 2 dilewati 2 kali, 7 2 kali, 9 2 kali, 13 2 kali, dan semua hampir 2 kali. Dari 50 ke 99 lalu ke 0 lalu ke 46. Sambil membawa titik-titik yang di tengah antara 0 dan 46. Sekian penjelasan dari saya, nanti latihan saya letakkan di Google Classroom, tolong dikerjakan. Latihannya hanya 1 soal tapi menggambar track. Jadi kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di Google Classroom. Saya akhiri dulu, semoga kita tidak bosan dengan WFH ini. Saya melalui YouTube agar kuota kalian tidak tersedot. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.